Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, semalam mohon maaf ya, ada dua video Mas Do yang suaranya mungkin agak kecil ya. Mas Do semalam rekam pakai HP yang satu lagi dan ternyata speakernya rusak ya. Jadi banyak yang komen ya, kecil suaranya Mas, mohon maaf ya, ini kita udah pakai HP Mas Do yang biasa. Semalam HP ini habis baterai, makanya Mas Do pakai HP yang satu lagi. Oke, jadi mohon maaf atas kendala yang semalam suaranya kecil. Oke deh, kita lanjut aja untuk pembacaan kali ini. Ya, tema yang Mas Do usung kali ini adalah ungkapan hati dari orang yang mencintai kamu. Oke, ini bisa dari pengagum rahasia kamu, bisa dari pasangan, bisa dari keluarga. Ya, sesuaikan aja energinya yang masuk yang mana. Ya, di sini udah Mas Do shuffle dan Mas Do bentangkan dan dapatlah 8 kartu tarot. Kita mulai aja dari kartu yang pertama. Kartu yang pertama, di sini ada gambaran Four of Pentacle atau 4 koin ya, dari gambaran orang yang ungkapan hati dari orang yang mencintai kamu, ya. Baik, di sini teman-teman, Four of Pentacle adalah gambaran orang yang lagi berhati-hati atau lagi siaga, ya, melindungi sesuatu dan lagi ada batasan, ya. Di sini adalah gambaran orang yang telah mencapai poin dimana kamu itu udah nggak mau bergerak lagi. Oke, udah nggak mau mencari yang baru lagi. Jadi gini teman-teman, ini kan kita ingin lihat ungkapan hati si dia. Saat ini si dia itu merasa sama kamu itu udah nyampe di titik dia itu udah deh, dah di sini aja. Udah nggak mau yang lain gitu loh. Ya, ini juga bisa vice versa, ini bisa nih kondisi kamu gitu ya. Kamu itu merasa saat ini dengan pasangan yang saat ini udah deh yang ini aja. Apalagi sih yang mau dicari? Itulah gambaran Four of Pentacle. Dan juga di sini ada gambaran berjaga-jaga ya. Di sini gambaran orang itu yang lagi takut pasangannya diambil ya. Dia takut kalau pasangan ini digoda sama orang lain. Itu ya courteous ya. Jadi dia berjaga-jaga atau siaga. Dan ada batasan boundaries ya. Yang mana di sini dia tidak bisa berbuat lebih atau kamu itu nggak bisa berbuat lebih atau dia nggak bisa berbuat lebih. Kayak contoh nih ya. Dia cemburuan orangnya. Kamu cemburuan atau kamu itu nggak pengen dia jalan sama lawan jenis ya. Kan kayak nggak mungkin dong ya kan, misalnya dia kerja banyak rekannya yang lebih banyak lawan jenis, nggak mungkin kita larang kamu nggak boleh kerja, nanti jumpa si Anu nanti ke apa pula lagi jatuh cinta lagi, kan nggak mungkin gitu. Jadi dia mengetahui ada batasan-batasan yang harus dijaga, tetapi dia tetap siaga ya, maksudnya dia tetap melindungi lah miliknya dia ya. Ini yang benar teman-teman, kita cinta sama seseorang, nggak bisa kita kayak tahan-tahan pasangan kita. Kamu nggak boleh ke sini, kamu nggak boleh ke sana, nanti nampak yang lain kamu kepincut lagi. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah ya udah, kamu mau kemana, ke sana. Yang penting izin ya. Jadi apa? Kita itu ada batasan gitu loh. Ya sesama ada batasan. Dia mau jalan keluar silakan, tapi dengan batasan-batasan yang ada. Itu kan lebih adil, itu lebih fair. Tetapi teman-teman, tidak semua orang bisa melakukan ini. Ada tipe orang yang kayak itu tadi, kamu nggak boleh ke sana ya, nggak boleh, aku takut kamu kepincut ini. Kan nggak mungkin pasangan kita kurung seharian di rumah, ya. Mungkin ini terjadi di kisahmu, coba komen di bawah, ya. Karena ada tipe pasangan yang seperti itu ya. Karena saking kan dia takut kehilangan, jadinya dia membatasi pasangannya. Dan curangnya dia nggak boleh dibatasi. Nah ini yang nggak adil saya bilang. Kita dalam hubungan harus fair ya. Kamu mau lakukan ini ya, kamu juga nggak boleh paksakan pasanganmu tidak melakukan apa yang dia suka, tapi dengan catatan ada batasan-batasan. Nah itu kan lebih adil gitu ya. Kamu boleh misalnya kamu hobinya gini, jalan atau nongkrong, silakan, tapi tahu batasan ya. Misalnya nongkrong sama teman yang dipercaya, bukan berdua-berduaan, pulangnya nggak terlalu malam. Nah kan ada batasan yang bisa dijaga. Oke, itu yang pertama. Jadi gambaran orang yang masih sedang melindungi tetapi tahu batasan. Yang kedua, di sini ada gambaran Knight of Pentacle ya. Jadi ini unek-unek yang ingin disampaikan dia itulah tadi guys. Dia itu ingin menjaga kamu, tapi dia juga tahu nggak mungkin lah dia melarang-larang gitu ya. Nah, kartu yang kedua ini adalah gambaran Knight of Pentacle atau kesatria koin. Ya. Kartu ini adalah gambaran orang yang lagi bersiaga. Ini udah dua kartu bersiaga. Sepertinya gini. Di sini kamu atau dia itu mulai sadar kayaknya ada yang lagi dekat sama pasanganmu atau dia lagi merasa kamu tuh lagi dekat sama seseorang sehingga apa dia berjaga-jaga. Nah, cuman kan nggak mungkin dia larang. Ini misalnya gini nih. Dulu kamu pernah ada kisah nih atau dia pernah ada kisah sama mantannya, ya kan? Ternyata udah putus nih dan nikah sama kamu. Jumpa pula di satu kerja gitu ya. Jadi itu tadi guys, harus tahu batasan aja. Ya udah yang berlalu ya biarkan berlalu gitu. Nah, jadi di sini gambarnya dia itu kayak siaga-siaga, jadi takut lah kehilangan pasangannya, ya.
Tetapi teman-teman di sini ada gambaran dia juga loyal ya, percaya gitu loh ya. Jadi gini, misalnya kamu percaya sama pasangan ya, dia percaya sama kamu, jangan dihianati kepercayaan itu ya. Jadi gambaran unek-unek di sini adalah apa? Dia ini bilang gini, aku lihat kamu tuh lagi didekati banyak lawan jenis ya, aku lihat kamu tuh lagi didekati banyak orang ya. Oke, is oke, aku biarkan. Tapi ingat tadi batasan-batasan. Dan aku di sini memberi kepercayaan, kata dia. Atau kamu bilang, aku beri kepercayaan. Bisa nggak kamu jaga? Ya, masalahnya gini teman-teman, banyak hubungan ya, udah diberi kepercayaan tapi dianya selingkuh. Itu yang jadi masalah kan gitu, ya. Jadi di sini unek-unek dia tuh gitu, dia tuh bilang, dia mungkin lihat kamu tuh deket banyak sama banyak orang, jadi dia kayak cemburuan lah ya. Tapi di sini dia tahu batasan, jadi dia nggak terlalu membatas-batas lah gitu. Kita lanjut kartu ketiga. Nah, yang ketiga ada kartu Queen of One ya. Unek-unek dia yang ketiga itu ada Queen of One. Sebentar saya susun ya, berantakan ya. Queen of One ini adalah gambaran orang yang sudah dewasa ya, confident atau percaya diri, dan passion apa nih, orang yang gampang ramah lah gitu ya. Nah, jadi gini guys, dia melihat kamu itu ramah sama orang gitu. Jadi dia ini kayak gambarannya ada rasa takut di hatinya itu ada. Karena kamu mungkin baik, jadi banyak yang dekat sama kamu, baik dari lawan jenis atau dari apa gitu ya. Dan kita juga harus apa ya, bisa mengerti perasaan pasangan kita. Nih, anggap lagi nih, kamu banyak temen nih ya. Oke, is oke gitu, tapi kita harus juga tekankan sama pasangan. Ini hanya teman loh gitu. Terkadang pasangan kita ini yaitu tadi guys, ada yang emosian, ada yang emosinya nggak bisa dijaga, ada yang kontrolnya kurang gitu. Jadinya apa? Kitanya yang kena imbas, jadinya kamu yang kena imbas, kayak kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh gini ya. Terkadang pasangan itu dia butuh kepercayaan aja, kayak diingatkan, aku nih nggak ngapa-ngapain kok, aku gini aja gitu, dan aku ngerti batasan-batasan yang kamu berikan. Yang jadi masalah adalah terkadang udah diberi ini nih apa nih, udah diberi kayak ruang nih, kamu silakan gini-gini nongkrong lah, tapi kan lucu juga nongkrong sama cewek atau sama cowok yang lawan jenis ya, berdua-berduaan kan itu nggak nongkrong namanya, kumpul kebo lagi namanya kan gitu. Jadi sebenarnya di sini sama-sama menjaga kepercayaan. Jadi dia unek-unek dia tuh guys, dia takut kehilangan kamu aja sebenarnya. Takut kehilangan karena melihat kamu itu digemari banyak orang karena baik ya. Karena orang baik itu guys cenderung didekati banyak orang ya. Pasti akan banyak temannya. Ya, jadi di sini ada rasa ketakutan dari dia. Ya, berikutnya ada gambaran 10 pentacle atau 10 koin ya. 10 koin di sini adalah gambaran keuangan finansial yang sukses. Nah, di sini dia juga takut nih guys. Ini bisa juga takut karena apa? Kamu didekati banyak orang, kamu banyak sahabat. Nah, dia takut sahabat-sahabatmu atau teman-temanmu itu malah memanfaatkan kekayaanmu aja, ya. Ya, mungkin ya namanya pasangan ya pasti akan sedikit was-was ya. Was-was ya gimana lah, dia lihat kamu orang kaya nih. Terkadang guys, tidak semua teman itu baik. Saya bukan kayak memfitnah teman kamu nggak baik, itu bukan ya. Memang dari sebagian itu mungkin ada beberapa teman yang datang hanya memanfaatkan. Nah, mungkin dia melihat hal itu dan dia itu menjadi kayak was-was lah. Ini hati-hati, ini kayaknya dia dekat karena ini minjam uang terus gini-gini. Nah, itu dia kayak memberi kayak nasihat. Dan mungkin di sini kamu tersinggung, ya. Karena mungkin terkadang guys, yang bisa lihat sisi lain dari sahabat kita itu ya mungkin pasangan gitu ya kan. Terkadang kita ini karena melihat, oh ini teman nih, ini sahabatku nggak mungkin gini, ya. Menurutmu, ya, karena orang itu saya bilang manusia itu tipenya itu bisa naik turun, bisa baik, bisa jahat kan gitu ya. Nah, jadi di sini karena dia melihat kesuksesan ya, ada keuangan kamu tinggi ya, dia itu nggak mau Ten Pentacle ya, keuangan kamu itu disia-siakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Ini dari hasil kerja kerasmu. Ada Pentacle, Pentacle ini kerja keras. Kamu bisa posisi sekarang yaitu kamu ada uang ya, walaupun nggak banyak mungkin ada. Itu dari kerja keras. Jadi pasanganmu tuh melihat, aku nggak mau pasangan aku nih kerja capek-capek, uang terkumpul tapi dihabiskan sama orang yang mana itu hanya memanfaatkan. Dia nggak mau terjadi seperti itu, ya. Jadi itulah unek-unek dia tuh kayak mungkin karena lagi cekcok ya, itulah tadi guys ya. Mungkin kamu ada sahabat atau teman gitu ya yang sering minjam uang atau apa, jadi mungkin ribut sama pasangan kamu gitu ya. Sebenarnya dia itu tadi guys, untuk menjaga aja ya, dan dia nggak mau kerja keras kamu, dia nggak mau capeknya kamu itu ya dimanfaatkan orang aja, dia nggak mau seperti itu. Lanjut, berikutnya ada gambaran Ace of Cup atau cangkir ya. Ini adalah gambaran rasa baru. Nah, ini dia teman-teman. Awalnya dia mungkin biasa aja sama teman atau sahabatmu ini ya. Karena gambarannya di sini guys mulai kelihatan nih. Apa sih unek-unek dia? Unek-unek dia itu dia satu, cemburuan, takut kamu hilang karena didekati banyak orang. Ternyata poin utama yang paling besar bukan masalah cemburunya guys. Keuangan kamu, karena di sini dilihat kamu itu ada uang lah, berlebih lah gitu. Intinya ada uang ya. Yang mana kamu dapatkan dari kerja keras ya.
Nah, jadi teman-teman, kamu itu didekati banyak orang sekarang. Dulu, kamu mungkin nggak didekati dari keluarga, dari teman, karena kamu nggak sukses. Saat udah sukses, banyak yang mendekat. Nah, jadi timbullah rasa baru dari pasangan kamu. Kayak, loh, dulu temanmu itu kemana? Waktu kita susah kok nggak ada. Sekarang kamu udah ada uang kok baru datang. Nah, jadi timbullah kayak, ya, rasa curiga lah gitu. Jadi mungkin pasangan itu kayak merasa orang datang ke kamu itu saat kamu udah sukses aja. Keluarga datang itu atau teman yang datang itu saat kamu udah ada uang. Saat nggak ada uang mau minjam aja, boro-boro minjam banyak, minjam untuk makan aja nggak bisa gitu. Tapi kebalikan, saat kamu udah ada uang, semua mendekati kamu. Nah, itu yang ingin dijaga sama pasangan kamu atau dari teman kamu ya gitu. Nah, berikutnya juga ada gambaran Two of Cup nih ya. Di sini apa guys? Dia cinta nih, karena pasanganmu ini undang-undang itu dia cinta, dia nggak mau lihat orang yang dicintainya itu dimanfaatkan orang ya. Terkadang teman-teman kita baik guys, kita itu dimakan sama orang ya. Jadi ternyata udah kebaca nih ceritanya, kamu ini dulu susah ya. Susah ya. Saat ini udah mulai ada uang karena apa? Dari kerja keras. Tiba-tiba banyak datang mendekat, baik dari orang, dari mantan, mendekat semua sehingga pasanganmu itu kayak apa ya, sedikit otoriter, kayak kamu nggak boleh kesini kesini. Sebenarnya dia guys nggak ingin lihat kamu itu dimanfaatkan orang aja gitu ya. Ya karena ya wajar, mungkin kalau saya jadi pasangan kamu juga akan bilang gitu ya. Kemana aja dulu kalian waktu aku susah, kok waktu aku udah ada uang baru datang, kan gitu ya. Nah jadi gitu guys. Terakhir ada Nine of Cup ya. Nah inilah dia. Ada gambaran keinginan yang tercapai, karena sekarang keinginan kalian tuh udah terwujud lah ya. Keinginan kamu tuh udah mulai terwujud. Jadi unek-unek dia yang ingin dia sampaikan itu sebenarnya itu guys ya. Ada yang terpendam sama dia itu, bukan masalah karena dia cemburu. Mungkin ada faktor cemburu tuh kecil. Ternyata di keuangan di sini kalau saya lihat keuangan. Kenapa? Dulu kalian susah, keluarga kalian susah, semua orang menjauh. Saat kalian udah ada uang, ya semua tiba-tiba mendekat. Tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, pinjam ini, pinjam itu. Jadi pasangan itu kayak marah, nggak mau kamu itu dimanfaatkan saja. Ya, jadi seperti itu. Oke? Oke, jadi udah kelihatan yang unek-unek dari pasangan kamu. Ya, jadi yang dia pendam itu sebenarnya ada yang ingin dia bilang, ini nih data ini sebenarnya hanya makan uangmu. Tapi dia nggak tega, dia tuh ada batasan, dia nggak mau bilang kayak gitu. Ya, oke teman-teman, sampai sini aja dulu. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.